Pernahkah coy-coy sedikit bertanya, mengapa Rusia begitu kuat? Oke, mari kita bahas, tetapi sebelum Rusia menjadi kekuatan besar, Swedia lah yang merupakan negara dengan kekuatan besar selama hampir 1 abad. Tetapi status tersebut akhirnya direbut oleh Rusia setelah mengalahkan negara itu. Pada 10 September 1721, salah satu perjanjian terpenting dalam sejarah Rusia ditandatangani. Perjanjian Nystadt memproklamasikan berakhirnya Perang Utara Raya selama 21 tahun antara dua musuh bebuyutan, Rusia dan Swedia. Sementara akhir perang tersebut merenggut status kekuatan besar negara yang diakui memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruhnya dalam skala global bagi Swedia. Tetapi Rusia justru sebaliknya. Akhir Perang Utara Raya menandai era baru ketika Rusia bergabung dengan kelompok negara paling kuat di dunia. Pada akhir abad ke-17, kerajaan Swedia telah mencapai puncak kekuasaannya dengan menguasai Finlandia dan wilayah yang luas di kawasan Baltik dan Jerman Utara. Swedia pada dasarnya mengubah Laut Baltik menjadi danau pribadinya. Angkatan darat dan angkatan laut kerajaan Swedia dianggap sebagai yang terkuat di Eropa. Meski demikian, Swedia juga memiliki kelemahan, yaitu penduduknya sedikit sementara sumber dayanya terbatas. Karena itu, mempertahankan perbatasan yang luas sama sekali tidak mudah. Dalam kondisi semacam itu, Swedia bergantung pada kecepatan pengerahan pasukan dan efektivitas tempur angkatan bersenjatanya yang didukung komandan-komandan yang berbakat dan ketegasan penguasa Swedia. Ketika Karl ke-12 yang berusia 15 tahun dan tidak berpengalaman naik tahta pada tahun 1697, sejumlah negara Eropa merasa bahwa tiba saatnya untuk bersama-sama menghancurkan saingan lama yang kuat. Aliansi Utara yang dibentuk pada tahun 1699 termasuk Rusia, Denmark, dan Persemakmuran Polandia-Lituania yang rajanya Augustus yang kuat, yang juga seorang pangeran elektorat Sasen, juga bergabung dengan aliansi tersebut. Setelah menderita di tangan Swedia dalam konflik sebelumnya, mereka berharap untuk memulihkan wilayah yang hilang serta mencaplok wilayah yang baru. Bagi Rusia, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan akses terhadap Laut Baltik yang hilang akibat upaya Swedia pada awal abad ke-17. Yang mengejutkan sekutu, Karl ke-12 ternyata jauh lebih kuat daripada yang mereka duga. Pada 4 Agustus 1700, ia tiba-tiba muncul di luar Copenhagen dengan pasukan berkekuatan 15.000 orang, sehingga memaksa Denmark untuk menuntut perdamaian. Pada 30 November tahun yang sama, Raja Swedia mengalahkan pasukan Tsar Piotr pertama secara menyeluruh dalam pertempuran Narva di wilayah Estonia saat ini. Sekitar 8.000 tentara Rusia tewas dan sejumlah besar artileri hancur. Hanya beberapa resimen yang dibentuk mengikuti model barat bertahan dalam pertempuran, sementara yang lain berbalik dan melarikan diri dengan panik. Beranggapan bahwa Rusia telah kapok, Karl ke-12 pergi ke barat untuk melawan Polandia dan Sasen. Namun, Piotr pertama tidak mau menyerah begitu saja dan kembali mengatur strategi. Pasukan baru dengan cepat dibentuk, sementara struktur organisasi dan prinsip-prinsip instruksi dan pelatihan personil dirombak. Akibatnya, pasukan Rusia berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Igria, Swedia dalam beberapa tahun ke depan, dan di sanalah ibu kota masa depan negara Rusia, Sankt Petersburg, didirikan pada tahun 1703. Tsar Piotr pertama mengajukan penawaran kepada Karl ke-12 untuk mengakhiri perang jika wilayah itu tetap milik Rusia. Persyaratan perdamaian dapat didiskusikan di Moskow. Jawab Raja Swedia menantang dan secara terbuka menunjukkan misi ekspedisi barunya.
Setelah menginjak-injak wilayah Polandia dan mengalahkan Augustus yang kuat, tentara Swedia menyerbu wilayah Rusia pada tahun 1708. Namun, Karl ke-12 tidak memutuskan untuk maju ke jantung Rusia melalui pedesaan. Karl ke-12 masuk dari arah tanah Ukraina yang subur. Di sana, Hetman Ivan Mazeva, seorang komandan militer, telah menghampiri musuh dan menjanjikan dukungan. Namun, ekspedisi itu ternyata tidak semulus yang diharapkan Raja Swedia. Musuh yang dia hadapi kini sama sekali berbeda dengan yang ditemui di Narva. Pada 9 Oktober 1708 di desa Lesnaya, wilayah Belarus saat ini, Piotr pertama menghancurkan korps pasukan di bawah Jenderal Adam Lewanhaupt yang sedang dalam perjalanan dari Riga dengan iring-iringan yang sangat besar untuk pasukan raja. Pada 8 Juli 1709, pada pertempuran Poltava, Karl ke-12 sendiri dikalahkan. Ia kehilangan 9.000 tentara yang tewas atau terluka di medan perang. Kerugian Rusia diperkirakan sekitar 5.000 orang. Dalam pertempuran yang terkenal ini, seluruh perintah Tsar dicap dengan tanda kejeniusan militer. Segera setelah kemenangan itu, Piotr pertama mengundang para perwira Swedia yang ditangkap untuk makan malam dan ia bersulang demi kesehatan mereka. Sang Tsar bahkan menggambarkan mereka sebagai gurunya dalam seni militer. Sementara Karl ke-12 berlindung di Kesultanan Utsmaniyah, pasukan yang kalah dan mengalami demoralisasi mundur ke kota Perevologna. Pada 11 Juli, seluruh pasukan berjumlah 13.000 orang menyerah dan ditawan. Sejak saat itu, Rusialah yang dengan tegas mengambil inisiatif dalam perang. Setelah kemenangan Rusia di Poltava, Denmark dan Sassen kembali berperang melawan Swedia. Pasukan Rusia merebut seluruh wilayah Baltik, menyerbu Finlandia, dan pada 1719 bahkan mendarat beberapa kali di pantai-pantai Swedia. Pada akhirnya, di tahun 1721, Raja Frederick pertama memutuskan untuk menuntut perdamaian dengan Rusia, dan sebuah perjanjian damai ditandatangani di kota Nystad, Finlandia pada 10 September. Kerajaan Swedia menyerahkan kepemilikan seutuhnya mutlak dan abadi atas Igria Livland, Latvia Tengah dan Utara, Estland atau Estonia, dan juga bagian tenggara Finlandia kepada Rusia. Sebagai imbalan atas penyerahan Finlandia, Rusia berjanji untuk membayar Swedia 2 juta thaler Eropa Barat selama beberapa tahun. Jumlah itu setara dengan setengah dari anggaran tahunan Rusia atau seluruh anggaran tahunan Swedia. Sisa tanah Finlandia yang diduduki dikembalikan di bawah kendali Stockholm. Pada 2 November 1721 di Katedral Trinitas Tua di Sankt Petersburg, Piotr pertama mengambil gelarnya sebagai Bapak Negara, Piotr yang Agung, Kaisar seluruh dunia. Rusia dengan demikian secara resmi memproklamasikan sebuah kekaisaran, sekalipun di Eropa negara itu sudah digambarkan demikian jauh lebih awal, yaitu sejak kemenangan di Poltava. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?